尽了你的坚实，因为它消除了你的业障，因为它找到了你因之理。大家请合掌，请跟我念：南无本师释迦牟尼佛。南无大智文殊势利菩萨。南无大慈弥勒菩萨。唵普利吉达摩德巴达雅米。好，请放掌。要利用今天跟各位讲一讲菩萨戒的内容，乃至各位愿意发心受菩萨戒，也可能会利用今天传菩萨戒。Hari ini dari kacamata Dharma adalah hari yang sangat khusus, sangat istimewa, bertepatan dengan hari Cap Gome. Oleh sebab itu Suhu mau jelaskan tentang isi dan semangat dari Bodhisattva Sila. Mudah-mudahan kalau ada yang ingin, yang punya tekad, bisa pakai hari ini untuk mengambil Bodhisattva Sila. 先调查一下，已经受过菩萨戒的可以举手。 Ada yang pernah Bapak Ibu mengambil Bodhisattva Sila sebelum ini? Ada berapa orang angkat tangan? 好， Yang dulu pernah, ada berapa orang? 好， 菩萨戒. 好，请放下。 Oke, kita turunkan. 站在大乘佛教，就一定要守菩萨戒，才叫大乘佛教的弟子。 Sebagai murid Buddha, kalau kita bilang kita mempraktekkan semangat Mahayana, maka kita harus mengambil Bodhisattva Sila. Itulah baru disebut semangat Mahayana. 菩萨戒讲的并不是说你要出很多钱啊，或是你要做很多事情，不是。他讲的是你的心态。如果你的心态如何保持在一个利益众生的心态，这个就是菩萨的戒律。 Janganlah kita salah paham, orang mengambil Bodhisattva Sila, itu orang yang harus nyumbang duitnya banyak atau harus melakukan banyak hal. Tidaklah demikian. Tetapi Bodhisattva Sila adalah sikap batin kita, bahwa kita selalu harus mempertimbangkan makhluk, orang-orang, dan yang lain daripada kita sendiri. 菩萨戒最主要是戒自私，告诉自己说：“我不要自私，那我应该要为对方想，为别人想。” Jadi selalu melatih untuk mengikis ego keakuan kita. Jadi semua yang kita lakukan bukanlah demi kepentingan saya sendiri. Kita tidak boleh merugikan orang lain. Harus memberi manfaat kepada orang banyak. 所以在大乘的经典说，有戒律可犯，叫菩萨；没有戒律可以犯，就不叫菩萨。 Jadi di dalam kitab-kitab Mahayana itu sering tertulis ada winaya, ada sila. Itu yang dinamakan bodhisattva. Kita tidak takut melanggar. Kita bodhisattva harus berkorban kadang-kadang. Kalau apapun tidak mau ambil, karena saya takut melanggar, saya jangan bikin janji, jangan bikin apa. Itu bukanlah semangat bodhisattva. 所以菩萨戒，你一发心受了以后，一直到你成佛，这个戒体都还在。 Bodhisattva Sila, apabila kita ambil, kita praktekkan dengan sungguh-sungguh, terus berbagai-bagai kehidupan selanjutnya, sampai kita mencapai pencerahan, mencapai Buddha, itu Bodhisattva Sila masih berada di dalam hidup kita, akan terus kita bawa. 受八关斋戒，戒体可以是一天，乃至你自己定。但是菩萨戒讲的是这个心，我愿成佛，度所有的众生离苦，所以我应该要做一个菩萨。那你发这个心以后，就可以得到一个戒体。
Atas sila seperti yang kita praktekkan hari ini, kita boleh pilih mau sehari semalam atau beberapa hari pilihan kita, latihan kita. Tetapi Bodhisattva sila sesuai dengan semangat kita. Saya ingin melatih diri untuk seterusnya mengikis ego, melatih, menghilangkan keakuan kita untuk menolong semua makhluk, menolong semua orang yang menderita. Maka itulah Bodhisattva sila, kita akan menerima sila, akan mengikuti seluruh hidup kita sekarang dan hidup yang berikutnya. 所以受菩萨戒很多你做不好的戒律，但是没有关系。刚刚讲了，有戒律可以犯才叫菩萨，就怕你根本没有戒律，那么你就不是菩萨了。 Jadi janganlah takut melaksanakan Bodhisattva sila, banyak janji-janji yang harus saya penuhi, tidak boleh langgar ini dan itu. Anda jangan takut, kalau kita melanggar, kadangkala kita harus berkorban, bisa juga melanggar, tapi kita adalah Bodhisattva. Bersedia melanggar, ambil tanggung jawab. Daripada apapun saya nggak mau, takut melanggar, itu bukan Bodhisattva. Jadi orang yang mau melatih Bodhisattva, mau berkorban untuk menolong yang lain, maka kita tidak takut melanggar, kita berani ambil janji Bodhisattva. 一个人这一辈子会很想吃素，或是已经吃素了，或是看到别人吃素，内心很欢喜。这个就是因为你过去世都已经受过菩萨戒，所以你的戒体就会让你很赞叹，很喜欢吃素。 Contohnya vegetarian, jiacai. Kalau kita sebetulnya pengen mau jadi seorang vegetarian, kapan mulainya tidak tahu. Atau dulu pernah vegetarian, sekarang sudah tidak begitu peka lagi. Atau kita pengen vegetarian, lihat orang jiacai kita senang, tapi saya nggak tahu kapan saya bisa mulai. Artinya apa? Kehidupan lampau kita pernah mengambil Bodhisattva sila. Dorongan itu masih terbawa sampai kehidupan sekarang ini. Kita cuma perlu tekad yang lebih tegas. 为什么会喜欢吃素呢？因为他有一个慈悲的心，不愿意伤害其他众生的心。所以，如果你现在受菩萨戒，然后你将来就培养这种心，就不喜欢去伤害别人，看到别人快乐，你会很快乐。 Kenapa kita ada niatan atau ada minat untuk vegetarian, jiacai? Karena di dalam hati kita dulu pernah melatih pusasin, kita ada sepaisin, pernah melatih maitri karuna. Kita tidak tega melukai makhluk lain, tidak tega memakan hasil pembunuhan, menikmati penderitaan orang dan makhluk yang lain. Maka semangat ini masih terbawa sampai sekarang. Kalau kita mengambil Bodhisattva sila, maka kita akan mempraktekkan vegetarian. Tidak mau memakan hasil pembunuhan dan penderitaan. 如果你受了菩萨戒，你有一个戒体在，你的心会变成什么呢？闽南话说，心看嫩，不愿意去伤害别人，开车你也不敢开很快。然后呢，当你被欺负的时候，你也不会恨对方，只会觉得说啊，我自己做得不好，你自然就有那个心态。 Orang yang mau mengambil Bodhisattva sila, dia akan melatih, mempraktekkan semangat Bodhisattva. Artinya kita melatih Cepei, Maitri Karuna sebagai yang paling prioritas. Apapun yang saya lakukan, saya makan, saya nyetir mobil, bawa kendaraan atau apa, kita akan mempertimbangkan jangan sampai saya mencelakai yang lain. Jangan sampai kita melukai yang lain, jangan sampai timbul kecelakaan, kita akan hati-hati. Kalau orang lain yang kena sama kita pun rugi sedikit nggak apa-apa, kita jangan benci, jangan balas dendam sama orang lain. Begitulah semangat yang harus dipraktekkan. 有一位女菩萨曾经来问我，她说她的女儿很漂亮，但是为什么她的男朋友很丑？她怎么会要她？我说，因为你这个女儿过去是一定是受过菩萨戒，这个男人虽然长得很丑，追她，她也不好意思拒绝他，这个就是菩萨。 Ada umat wanita tanya sama suhu, anak saya nih putri sebetulnya cantik sekali. Tapi kok heran dia punya teman pergaulan dia. Yang teman-teman cowoknya yang begitu gagah, dia nggak terima, dia ambil yang kelihatannya tidak sepantas sama dia. Anak saya cantik, tapi kok pacarnya itu nggak begitu. Lalu suhu bilang, ini mungkin putrinya ibu
dulu-dulu kehidupannya pernah mengambil bodhisatwa sila. Oleh sebab itu kita tidak tega melukai orang lain. Orang yang senang sama kita, kita tidak tega untuk menolak, kita terima. Itu juga termasuk melatih bodhisatwa sila, tidak pilih-pilih. 所以这个妈妈就跟我说：“哦，是如此，因为她女儿从小就不会杀生，很喜欢吃素，心肠很好，所以她自然就有这个戒体。” Lalu kemudian memang cocok, anaknya itu sejak kecil dia tidak suka makan daging, dia lebih senang vegetarian, lalu juga binatang kecil-kecil dia nggak pernah pukul, nggak pernah bunuh semut, nggak pernah bunuh kacoa dan seterusnya. Dia juga sama orang lain tidak perhitungan, tidak balas dendam, tidak cepat marah. Memang dulunya kehidupan lalu pernah mengambil bodhisatwa sila. 所以学大乘佛教就是希望自己有一个这样子的柔软的心、忍辱的心、善心、慈悲心，所以你一定要受菩萨戒，让你生生世世都有这个好心。 Mempraktekkan semangat Mahayana adalah melatih hati kita menjadi lembut. Hatinya menjadi lembut artinya apa? Kita tidak suka kekerasan, kita lebih senang berkorban sedikit daripada merugikan, melukai orang lain. Orang lain melukai kita sedikit, kita tidak akan cari dia balas dendam. Kita akan punya pemahaman yang sangat baik, toleransi yang sangat tinggi. Karena apa? Kita melatih Maitri Karuna sebagai prioritas. Pakai welas asih kepada semua hal. 如果你的上辈子受的菩萨戒体都还在，你这一辈子虽然被欺负了，你只是哭一哭，你不懂得怎么去恨别人，你也不想要去报复，这个代表你的菩萨戒体都还在。 Coba kita lihat-lihat ke dalam pengalaman kita, apakah kita pernah dikerjai orang menghina kita tetapi kita tidak balas dendam sama dia, orang marah mempersulit kita, paling banyak kita sedih, mungkin kita bisa nangis sebentar, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya membenci, apalagi balas dendam sama orang tersebut. Kalau kita pernah mengalami itu, berarti dulu-dulu kehidupan lampau, kita pernah melakukan menerima bodhisatwa sila. Hati kita yang lembut masih terbawa sampai sekarang ini. 所以，如果你有一个菩萨戒体，你做老板，你就会给你的员工多一点薪水。为什么？因为你就会想说，哎呀，不要让他们痛苦，多照顾他们，你自自然然就会这么做。 Dan juga orang yang pernah melatih bodhisatwa sila, kalau sekarang ini jadi bos, dia akan banyak memperhatikan, pakai pertimbangan untuk karyawan-karyawannya. Jangan sampai karyawannya ini kelaparan, hidupnya tidak nyaman, susah dan seterusnya. Penderitaan karyawannya dia akan pikirkan, kalau bisa dia akan bantu. Jangan sampai kasih gaji orang terlalu kecil sehingga dia nggak bisa hidup. Begitulah kita melatih bodhisatwa sila sebagai karyawan maupun sebagai bos, kita akan berpikir untuk yang lain. 像释迦牟尼佛过去世都保留这个戒体，所以当他在被杀的时候、被砍脚、被砍的时候，虽然他很痛很痛，但是那时候心里想的不是恨，他想的是：哎呀，我将来如果成佛，我怎么度他？他还是在想这个，这个叫菩萨的戒体。 Kita lihat dari riwayat Sang Buddha Sakyamuni, Sang Buddha sendiri pada banyak kehidupan lampaunya, tidak terhitung begitu banyak kali mati hidup sebagai bodhisatwa calon Buddha. Pada waktu bodhisatwa itu banyak sekali kesempatan di mana beliau harus berkorban, menerima kekejaman, menerima penderitaan. Tetapi beliau sedikit pun tidak menaruh dendam, tidak dibawa-bawa dendamnya. Masih berpikir, orang yang melukai saya ini hatinya penuh kekerasan, lain kali dia kesian akan menderita. Masih terpikir bagaimana kasihan, bagaimana menolong makhluk atau orang tersebut yang telah melukai kita. Sehingga akhirnya mencapai kesempurnaan pada kelahiran yang terakhir, jadilah seorang Buddha. 所以，一个有菩萨戒体的人，他应该不是一个很成功的商人，因为他做生意，他不狠心去赚很多钱。但是如果他会赚很多钱，是因为他很有福报，他就随便做，他就自然赚很多钱，因为他菩萨戒体在。 它就变成这样。 Umumnya, orang yang mengambil bodhisatwa sila, mempraktekkan semangat Mahayana, umumnya dia bukanlah bisnismen yang paling unggul, yang paling hebat. Kenapa? Karena dia tidak pakai kepandaiannya bagaimana mengambil uang orang sebanyak-banyaknya dengan segala cara. Tetapi, kalaupun dia bisa kaya raya, itu karena dia punya hokinya, berkahnya luar biasa besar. Dagangnya tidak usah licik, hokinya tetap datang. Dia akan dapat banyak
tetapi uang yang banyak itu dia tidak pakai untuk berbuat kejahatan. Dia akan pakai banyak untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Begitulah bodhisattva dipraktekkan. 所以佛要我们每个人都训练这样的心，就是不忍众生苦，只希望众生快乐的心。他天生一生下来，他就觉得他应该有这个心态。 Buddha yang maha welas asih mengajarkan dharma, tujuannya adalah supaya kita bisa mengurangi ego keakuan kita. Bahwa supaya kita tidak tega melihat penderitaan bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga penderitaan orang lain dan makhluk-makhluk yang lain. Sebisa mungkin kita bisa membuat orang-orang makhluk masyarakat di sekitar kita lebih bahagia, berkurang penderitaannya. 所以有时候我看到一些小朋友，他们看到出家人就会很恭敬的合掌，好像爸爸妈妈也不用特别跟他讲，这个就是他过去世的戒体都还在。 Suhu ada melihat beberapa anak kecil, begitu lihat biku sangga, anak-anak itu tidak usah disuruh, diajar oleh papa mamanya. Tapi anak ini bisa dengan khidmat sekali, kasih hormat sama suhu, membungkuk dengan segala ketulusan. Nah, suhu melihat anak-anak yang seperti ini bisa inisiatif, bisa otomatis begitu. Pasti kehidupan lampaunya pernah menerima bodhisattva sila. 就像刚刚各位在忏悔88佛我在后面看，有些人就是很认真的在里面忏悔啊。他拜下去的时候，虽然好像身体很累，但是他很愿意这样忏悔，这也是一种戒体，从过去是留下来的一个善根。 Tadi selesai makan, kita kan ada canpai 88 nama Buddha. Setiap satu kali nama Buddha kita bersujud. Nah, suhu dari belakang juga ada lihat kita. Memang kita sebagian kelihatan sudah sangat capek, lelah, tetapi kita juga dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, kita lakukan sujud kepada Buddha. Tanpa peduli kita ini capek. Suhu bilang itu dulunya kehidupan kita pernah mengambil bodhisattva sila. 所以各位要发愿，让自己成为一个不会去害人，也不忍心去恨别人，然后只想到对方如果快乐，我就很快乐的那种人。 Oleh sebab itu, Suhu sangat menghimbau supaya kita semua bisa menyatakan tekad mau mempraktekkan semangat bodhisattva, yaitu apa? Kita tidak tega, tidak akan mencelakai, melukai, membuat penderitaan di makhluk-makhluk yang lain. Bahkan kita juga harus berusaha menolong semua makhluk selain manusia. 那佛陀在《优婆塞戒经》就讲了，你要做一个菩萨。 优婆塞的戒律，优婆夷的戒律，你就要守6条重的戒，28条轻的戒，叫6重28轻的戒律。 Di dalam sutra Upasaka Sila, itu Sang Buddha ada menjelaskan, ada bermacam-macam sila yang harus dipraktekkan, yang dilatih oleh seorang upasaka, yaitu seorang Buddhis, seorang perumah tangga. Maka ada 6 sila yang termasuk yang serius dan ada 28 sila yang tidak berat. Nah, itu semua harus dipraktekkan sebagai latihan hidup kita. 所以今天殊胜日要把这个戒律告诉各位，各位如果能够去受持，更能够圆满菩萨戒。 Maka hari ini bertepatan dengan hari istimewa Cap Gome, maka kita punya kesempatan baik, barang siapa yang batinnya sudah siap berpikir dalam hidup ini kita mau mempraktekkan, mau menerima sila yang manapun, upasaka sila maupun bodhisattva sila, maka sebaiknya kita bisa pakai, jangan sia-siakan kesempatan hari ini. 第一条就是杀生的戒律。 Sila yang pertama adalah sila tidak membunuh. 佛陀说：“善男子。” 优婆塞戒律，就算为了自己的身体，就算为了自己的生命，那么乃至一只小小的蚂蚁都不应该杀。 Jadi tentang sila tidak membunuh, walaupun itu satu makhluk yang kecil, walaupun jangan demi kenyamanan kita, kita bisa melukai atau membunuh satu makhluk kecil seperti semut. Semut pun kita tidak membunuh. 如果一个人已经受了菩萨戒，然后呢，他用嘴巴
叫别人去替他杀，或是自己亲自去杀，这个人就失去了菩萨戒。 Orang yang mengatakan saya sudah mengambil bodhisattva sila, tetapi cara-cara hidupnya adalah dia masih juga membunuh, termasuk membunuh makhluk yang kecil-kecil, atau dia tidak membunuh tapi nyuruh orang membunuh, melakukan untuk dia, maka dia akan kehilangan kekuatan daripada sila yang telah dia ambil. 所以，这种破菩萨戒的人，不可能得到修学佛法的一开始的功德。 也不可能会得到出国、二国、三国。 Kalau dia mempraktekkan dengan cara yang demikian, tidak sesuai, masih melanggar pembunuhan, maka dia di dalam kehidupannya tidak akan bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian yang pertama maupun kedua maupun yang ketiga. 然后呢，这个人就叫做破戒的优婆塞，或是发臭不香的优婆塞。 Maka orang tersebut, si upasaka atau upasika tadi disebut upasika yang melanggar sila, melanggar winaya. Maka dia tidak akan bisa melaksanakan, menyempurnakan latihannya. 为什么叫臭呢？因为天上的神身体都很香很香，不喜欢到人间来。但是如果人间有人像各位今天守八关斋戒，你的身体自然就会很香，然后天上的神就很喜欢 坐在各位隔壁，或是护持各位的法会，所以你有守戒，你身体就有一种香，叫戒香，就像我们在佛前点香，自然的很好的味道。 Upasaka yang telah mengambil sila, tapi cara hidupnya banyak melanggar, maka itu disebut juga upasaka yang ada bau, baunya tidak sedap. Kenapa disebut demikian? Karena makhluk-makhluk dewa di alam surga, itu selain badannya terang, dia juga punya memancarkan rasa harum, rasa wangi. Seperti yang kita lakukan hari ini, kita mengambil sila, walaupun satu hari satu malam atas sila, kita akan memancarkan satu harum. Harum apa? Harum dari melaksanakan sila. Oleh sebab itu, para dewata di alam-alam yang lebih tinggi, itu senang kepada makhluk-makhluk yang memancarkan rasa harum karena berbuat kebajikan. Mereka ada banyak di sekitar tempat ini, datang bersama-sama dengan kita. Tapi apabila seorang upasaka mengambil sila, tapi melanggar sila, yang dia praktekkan itu adalah bertentangan dengan kebenaran, maka itu sangat tidak disukai, dijauhkan dari para dewa dan para makhluk yang ada di alam surga. 我们每个人都很喜欢花很香或是檀香油很香，所以如果你能够守菩萨戒， 你就变成一个很香的人。如果你破了戒，然后就会变成很臭的话，会让别人很不舒服。 Jadi bagaikan juga bunga, kita lihat bunga yang segar itu memancarkan wangi, memancarkan harum. Setiap orang melihat senang, menciumnya juga sangat nyaman. Demikian pula, seorang yang mengambil bodhisattva sila atau upasaka sila, dia lakukan dengan baik, maka dia memancarkan harum bagaikan juga kembang. Semua orang, makhluk-makhluk lain yang terlihat maupun tidak terlihat, senang dekat sama kita, nyaman sekali sama kita. Tapi apabila kita mengambil sila, tapi prakteknya melanggar, bertentangan dengan kebenaran, maka bagaikan bunga itu yang baunya busuk, bukan hanya para dewata, mungkin orang lain, makhluk-makhluk lain juga tidak suka dekat dengan kita. Begitulah akibatnya. 所以佛陀说，破戒的人也叫旃陀罗优婆塞。什么叫旃陀罗？就是屠夫，他专门在杀动物的人，所以谁都不敢跟他接近。 Orang yang menerima upasaka sila tetapi yang dia praktekkan itu bertentangan, tidak sesuai dengan silanya, banyak melanggar, maka itu dikatakan itu adalah cangtholo. Upasaka yang seperti itu sangat tidak disukai dan dia juga tidak akan bisa mencapai keberhasilan di dalam latihan dharmanya. 然后也叫垢，什么叫垢？就是污垢，很脏、烦恼的，也叫结，结优婆塞。结就是你被这个烦恼绑住了，不自由了，所以破戒的人就叫很脏的，或是被烦恼绑住的这种修行人。 Ko itu kotoran dan juga dipenuhi oleh kilesa, kekotoran batin. Artinya seorang yang mengambil sila sebagai upasaka atau sebagai bodhisattva sila, tetapi dia selalu melanggar, selalu bertentangan, maka dia itu bagaikan juga
telah menciptakan banyak kekotoran, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dia selalu akan banyak rintangan di dalam hidupnya. 所以佛教的基本精神就是平等的慈悲心。所以，如果你故意去杀死一只蚂蚁，就失去了这个平等的慈悲心。然后呢，你就会发臭，而且呢，恶名远播，就大家都知道，哎呀，你是个坏人，没有人愿意接近你。 Jadi orang yang mempraktekkan tidak benar, mengambil sila tapi selalu melanggar, maka dia itu bagaikan tadi seperti bunga yang sudah bau, maka tidak ada orang yang mau dekat dengan kita, makhluk-makhluk lain pun tidak suka, tidak nyaman berdekatan dengan kita. 第二条叫偷盗戒，佛陀说，优婆塞戒，就算为了你的身体，为了你的生命，你都不能去偷盗，就算1毛钱你都不能偷。如果破了这个戒，那你就是刚刚讲了这些，你就是属于这种脏的、臭名远播的、污垢的这样子的不好的修行人。 Sila kedua adalah adinadana, tidak mengambil barang-barang yang bukan milik kita. Yang tidak ada orang punya, bukan milik kita, kita pun nggak ambil. Apalagi sengaja mencuri dari orang lain yang pemiliknya jelas-jelas. Maka itu melanggar sila kedua. Sila kedua yang kita harusnya praktekkan tetapi kita langgar, sering melakukan itu seperti juga yang pertama tadi. Maka dia di dalam prakteknya akan memancarkan banyak bau yang tidak disukai oleh para makhluk yang lebih tinggi ataupun sesamanya ataupun makhluk-makhluk yang lain. Itu harus kita hindari. 第三个叫大妄语戒，就是各位，他说你开始修行了，就算为了你的肉体生命，你都不能骗人家说哦，我已经得到什么第三果，乃至我已经修不净观修成功了。如果你根本没有那个阶段，然后这样讲叫大妄语戒。 Sila yang ketiga adalah tidak berkata yang tidak benar, tidak menipu, tidak berdusta, juga tidak berangan-angan. Nah di dalam ini juga sama, ada contoh begini, kita melatih tapi kita nggak tahu melatih sampai di mana hasilnya. Kita mungkin nggak bisa menilai sendiri, tapi kita ngomong sembarangan, saya telah melatih mencapai jana kesekian, saya telah masuk arus kesucian ke berapa. Kita membuat orang percaya, yakin sama kita, padahal kita sendiri belum tahu, atau kita mungkin juga sengaja mau menipu orang, bikin orang percaya kepada hal yang tidak benar. Ini adalah melanggar sila yang ketiga. Sila yang ketiga dilanggar sama seperti yang tadi. Apapun yang kita lakukan memancarkan bau yang tidak sedap, makhluk-makhluk, manusia maupun dewata di alam surga, tidak ada yang senang dekat sama kita. 因为现在的修行人有些爱面子，就好像要表现他跟别人不一样，他有神通，或是他修到什么样的阶段。那如果真的他没有这样，他就是想要欺骗别人，所以就犯了大妄语戒。 Demikian pula ada orang yang mengatakan dia seorang pertapa, orang yang melatih diri atau seorang biku atau bikuni. Tingkat latihannya mungkin tidak sebegitu tinggi, tetapi dia mau tampil high profile, mau kelihatannya hebat, gagah, mau kelihatannya sakti, kemana-mana seperti menunjukkan kesaktiannya. Apabila dia punya ilmu kesaktian, mungkin dia adalah melanggar kesombongan. Kalau dia tidak punya kesaktian, tapi kelihatannya sakti, kemana-mana meyakinkan orang bahwa dia sakti, padahal tidak, itu adalah menipu. Kalau dia menipu, maka melanggar sila winaya kebikuannya. Itu juga sama seperti yang tadi. Semua yang dia lakukan memancarkan bau yang tidak sedap, tidak disukai oleh semua makhluk. 第4条戒叫邪淫戒，各位都知道啦，就是夫妻以外的性行为。所以做个菩萨，就算为了肉体生命，都不应该邪淫，不然破了这个戒，就失去了菩萨的资格。 Sila yang keempat adalah menghindari melakukan asusila, artinya tidak melakukan hubungan seksual kepada yang bukan pasangan hidupnya. Maka orang-orang yang mempraktekkan bodhisattva sila atau upasaka sila, walaupun demi kondisi atau situasi tertentu, dia pun mesti jaga sila, tidak boleh melanggar hal tersebut. 所以有时候各位看女孩子
那个女孩子如果她先生欺负她，在外面跟人家怎么样，她就会很伤心，很伤心，甚至想要自杀。所以菩萨如果去犯邪淫，就会伤害到你的家庭，伤害到别人，就会很痛苦。Kita lihat ada ibu-ibu rumah tangga yang karena suaminya mungkin sembarangan di luar, lalu gimana? Ibu-ibu ini mungkin gak bisa terima kenyataan, dia sampai sedih, mungkin kadang-kadang juga mengambil jalan pintas, mau bunuh diri, putus asa, dan seterusnya. Oleh sebab itu mengingatkan kepada kita, kalau mau melatih, ambil sila upasaka sila maupun bodhisattva sila. Kalau kita melanggar sila yang keempat, yaitu perbuatan asusila, maka tidak hati-hati kita bisa mungkin membuat istri kita bunuh diri. Kita mencelakai orang lain. Itu harus kita ingat-ingat. 曾经有一个女孩子，她10几岁就被强暴，一辈子被强暴3遍，然后后来谈恋爱了，又被她的男朋友欺负，然后她就觉得她这辈子又没有做错什么事情，为什么这么痛苦？就去问一位老和尚，老和尚只跟她讲一句话：因为你很喜欢穿得很性感，然后呢，让别的男人都很想要看你，所以你过去的这种邪淫的因就会现前。你这辈子就会不断的被欺负。Ada seorang umat itu umurnya belasan tahun, wanita yang sangat cantik, ya remaja umur belasan tahun. Waktu belasan tahun itu dia pernah dapat kekerasan seksual, mungkin diperkosa, pernah sekali. Kemudian pernah juga terjadi lagi sehingga totalnya pernah 3 kali terima kekerasan seksual. Lalu kemudian waktu dia berpacaran, ini pacarnya yang laki-laki juga tinggalin dia. Dia merasa begitu putus asa, begitu frustasi. Saya hidup ini baru umur belasan tahun, salah saya apa? Kenapa bisa menerima kekerasan seperti itu? Kemudian pacaran tadi teman ini baik-baik, toh dia tinggalin saya, melukai perasaan, melukai hati saya. Dia nggak bisa terima kenyataan itu. Lalu carilah dia konsultasi kepada satu biku senior. Biku ini sebetulnya bisa lihat dia punya kehidupan lampau. Tapi biku senior ini bilang, saya nggak ngomong kehidupan lampau kamu, tapi kita lihat apa yang kamu lakukan dalam kehidupan sekarang ini. Umurnya kan baru belasan tahun, tetapi kamu lihat cara-cara kamu pakai baju yang terlalu seksi, pakaian sangat menantang. Mungkin cara-cara kita itu selalu memberi kesempatan mengundang orang untuk berbuat jahat sama kita. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita suka sekali pakai pakaian yang terlalu seksi, seringkali provokasi, memancing orang? Itu karena kehidupan lampau kamu berbuat banyak pelanggaran sila yang keempat tadi, yaitu asusila. Sehingga benih-benih ini terbawa sampai kehidupan sekarang yang menjadi akar dari banyak penderitaan. 特别做男人也不应该去欺负女人，因为女孩子感情很脆弱。如果你对她很好，多跟她讲2句话，开车送她，她就很容易爱上你。那有些男人就觉得说，哦，我很棒，你看女人都对我很好，但是这样是犯菩萨戒。Yang laki-laki juga harus hati-hati. Kita jangan sampai memanfaatkan orang. Kalau kita tidak hati-hati, baik terutama kepada cewek-cewek, kepada remaja putri, mereka itu hatinya sangat mudah terluka. Sedikit saja di orang kasih pujian, mereka berbunga-bunga. Kalau kita tidak hati-hati memancing orang, membuat orang sampai dia lupa, lalu kemudian kita tinggalkan, kita lukai, maka kita juga termasuk melanggar bodhisattva sila. Karena kita memberikan kesempatan membuat orang sampai menderita, karena cara-cara kita yang memanfaatkan orang lain. 特别这个时代，我认为杀生啊、偷盗啊，大家都不会做了，故意去大妄语，我想不容易做。我现在看到最多的就是这第4条，就是邪淫啊，因为他们不小心，然后控制不了，然后就互相就因为这样有了感情，就有了关系，然后自己也觉得很痛苦，但是又没办法，所以这一点各位要预防自己，不要让自己去有这个特殊的关系。 Kita lihat kehidupan modern zaman sekarang memang sangat kacau. Memang sebetulnya hukum juga sudah begitu rumit mengatur kehidupan. Oleh sebab itu, membunuh tentu tidak semua orang mau atau bisa melakukan. Mencuri, banyak orang juga nggak berani karena tidak sesuai, hukumannya berat.
curinya sedikit hukumnya berat. Demikian pula menipu orang lain juga kena hukum pidana. Tetapi yang sering ketemu adalah karena pelanggaran tindak aseksual, yaitu maksudnya yang melanggar norma-norma seksual. Karena hal itu dengan mudah dari pergaulan seperti sekarang ini, mudah terjadi saling memanfaatkan. Sehingga kalau tidak bisa mengendalikan dengan baik, terjadilah macam-macam penderitaan karena akibat kebiasaan hidup seperti itu. 第5条重戒叫说示众过罪，这什么意思？就是一个做菩萨，就算你要被杀了，为了你的身体和肉体，千万不要去讲出家人或是在家菩萨的过失。只要他们是太修行的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，他犯了什么错，你都不要公开去讲他。你可以私底下很慈悲的劝他，但是如果你在第三者在公开讲说，哦，某一个出家人或某一个在家人做错什么事情的话，这样就会伤害佛教。 Sila yang kelima adalah di dalam Bodhisattva sila ini tidak merusak nama baik biku sangga, apalagi memfitnah. Merusak nama baik begini, mungkin karena orang melatih diri belum sempurna, biku sangga juga mungkin ada kesalahan dan kelemahan. Walaupun kita ini mau dihukum, dipaksa, disiksa, kita pun tidak melukai nama baik biku sangga. Kita tidak merusak namanya. Apalagi memfitnah yang tidak ada kita bilang ada. Yang ada saja kita tidak boleh merusak mereka. Kenapa? Karena mereka masih bisa ada kesempatan memperbaiki, melatih diri. Selama mereka mau melatih diri, maka kesalahan-kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang tanggung jawab untuk perbuatan dia. Kita tidak boleh melukai, merusak nama baiknya. Kalau kita lakukan maka melanggar Bodhisattva sila, sila yang kelima. 所以有一条罪会下无间地狱，叫破和合众。如果我们公开讲出家人或是修行人的过失，然后这个团体就会破裂掉，那这样就会堕落地狱。 Apabila kita tidak hati-hati, sengaja maupun yang tidak disengaja, merusak nama baik biku sangga, atau sampai timbul perpecahan karena kita tidak hati-hati memecah belah, itu sudah pasti hukumannya akan masuk terlahir di alam neraka. Adalah untuk orang-orang yang melatih bodhisattva sila tapi melanggar sila kelima ini, dia kehidupan selanjutnya akan terlahir di alam neraka. 所以，当然，这个出家人他真的很糟糕，然后你看到一个居士去接近他，对他不好，那你可以私底下跟这个居士讲，哦，哪里有更好的善知识老师啊，这样去劝他，那这不是讲示众过，而是你的动机是为他好，那还可以。 Jadi sebagai kita umat Buddhis, kita harus hati-hati terhadap hal ini. Memang kalau kita kadang-kadang ada tahu biku mana, biku sangga latihannya kurang bagus, lalu kemudian ada umat yang baru datang ke sana berguru kepadanya. Kita kan tidak boleh merusak nama baik seorang biku sangga. Kita tidak boleh di luar mempublikasi jelek-jelekan nama, itu nggak boleh. Tetapi kalau kita punya motif yang baik, niatnya baik, kalau kamu mau berguru mungkin ada guru lain yang lebih bagus, praktek dharmanya lebih bagus, dan contoh-contoh teladannya lebih pantas, kita boleh kasih tahu dia tapi tidak secara forum terbuka. Kita tidak bikin efeknya itu merugikan integritas daripada sangga, tidak merusak nama baik biku sangga di mata umum. 第6条告诉我们，不能买卖酒。你自己喝酒还犯小戒，但是如果你去买酒或是卖酒或送人家酒，就犯了重戒。为什么？酒会乱性发狂，然后让别人去造杀业或是开车致死，所以你送酒给人家卖酒就会犯重戒。 Bodhisattva sila, sila yang keenam itu adalah tidak terlibat jual beli minum-minuman keras atau obat-obatan yang membuat ketagihan. Kalau kita sendiri tidak sengaja atau sekali-sekali terminum minuman keras, kita mabuk sekali-sekali, kita melanggar sila, itu masih belum hitung berat. Tetapi apabila kita jual beli mengambil keuntungan, atau orang lain jual beli kita ambil untung dari komoditas yang namanya
minuman keras atau obat-obatan terlarang, apalagi atau juga kita beli untuk orang lain, kita berikan kepada orang lain. Walaupun kita tidak minum, tapi kita kasih orang lain minum, kita memberikan orang satu kesempatan apa? Dia bisa melanggar sila. Kenapa? Orang lain yang mabuk, tidak hati-hati dia bisa melanggar kejahatan lain-lainnya. Siapa yang tanggung jawab? Kita yang berikan, kita juga ada tanggung jawab. 所以这6条各位背一下，重戒叫6重：不杀生、 Yang ke satu, pusaseng. 不偷盗、 Yang kedua, putau-tau. 不邪淫、 Pusieyin. 不大妄语、 Putawangyu. 不说示众过失、 Puso sejung kuose. 不买卖酒。 Pumai-mai-jiu. 经典说，如果在家人能够守这优婆塞重戒，不犯，就能够得到很好的戒的果报。那这个在家人就叫璎珞，就是很美好的珠宝，也叫庄严，也叫妙香，它的香味整个世界都闻得到，而且能遮不善法，就能够去除不好的，能够把好的都做得很圆满。 Jadi dari upasaka sila yang 6 sila yang agak berat, yang agak serius, tadi sudah dijelaskan 1 sampai 6. Apabila 6 macam sila ini bisa dipegang teguh di dalam kehidupannya, bisa dilatih dengan baik, maka manfaatnya, kebajikannya luar biasa. Itu bagaikan orang mengumpulkan harta, itu dia dapat satu batu permata yang sangat mulia, yang sangat tinggi nilainya. Sehingga di mana-mana pun itu harganya luar biasa tinggi. Bagaikan kalau bunga, itu harumnya sampai bisa tercium di mana-mana. Maka di dalam kehidupannya, hal-hal yang biasa dia lakukan, ataupun hal kecil yang dia lakukan, dia akan dapat nama baik, orang lain bisa kasih penghargaan kepada dia, karena cara-cara dia mempraktekkan silanya begitu bagus. Jadi hal yang biasa-biasa membuat dia bisa kelihatan luar biasa. 佛说又说，如果你能够把这个重戒守好，你就是无上妙宝之藏，你就是一个大宝藏，你就是一个高贵的上主种性，你就是一个大极境处，就是你不会落入痛苦。 Jadi Sang Buddha di dalam kitab sutra juga menjelaskan tentang upasaka sila ini, 6 sila yang pertama yang utama, kalau bisa dilatih dengan baik, dipraktekkan dengan baik, maka bagaikan orang kalau itu satu batu permata, dia termasuk batu permata yang paling mulia. Dimanapun dia ada, selalu dihargai orang, dihormati orang. Dia akan lakukan banyak hal itu dengan hasil yang baik, karena praktek silanya yang bagus. 佛又说，你能够这样守戒，你就是甘露味，就像甘露一样，又甜又好吃，身心光洁。你就是生善法地。如果你这样做呢，你就能够生在善法的地方，乃至最后能够一步一步成菩萨做佛，这样。 Yang bisa mempraktekkan dengan baik 6 sila utama dari upasaka sila itu, tadi kan dibilang bagaikan permata, permata yang kelas tinggi, yang mulia. Lalu kemudian kalau dia itu bagaikan penyejuk, adalah seperti embun di pagi hari, dia akan menyejukkan di mana-mana, semua orang senang dengan dia. Dan juga dia akan dapat banyak kesempatan, itu berada di tempat-tempat di mana yang kondusif untuk perkembangan dharma. Dimanapun dia hidup, dia pasti punya jodoh dengan dharma, sehingga akan membawa terus kemajuan di dalam pelatihan dharmanya, dimanapun dia pilih hidup. 所以佛陀说：“哦，你听到了，你能够发心，很赞叹想要守这个戒，就可以得到无量的利益。何况你将来又能够真心的受戒，而且都不犯戒，那功德更圆满。” Kita saja yang mendengar penjelasan ini, kalau di dalam hati kita punya niat, punya minat, itu saja sudah mendatangkan manfaat buat kita, karena menambah keyakinan kita. Apalagi kalau kita bertekad, saya mau melatih, mempraktekkan, mengambil sila ini, maka dia akan membawa faedah untuk kita sepanjang hidup kita. 好，我们休息15分钟，下一节课我就讲快一点，28条的清戒，把它讲完。 Berikut ini kita istirahat 10 menit.
Kalau perlu ke toilet bisa giliran pergi ke toilet. Nanti Suhu akan menyambung dengan penjelasan 28 sila lainnya. Upasaka sila yang 6 yang utama tadi, masih ada 28 sila yang lebih ringan. Nanti akan dijelaskan lebih cepat. 好。